Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam kasih Kristus. Hosana Putra Daud. Demikianlah seruan yang kita menyerukannya pada waktu perarakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur bahwa tahun ini kita diberi kesempatan untuk merayakan Pekan Suci Pesta Paskah secara meriah. Setelah beberapa tahun kita merayakan secara sederhana bahkan tanpa kehadiran umat. Pada hari raya Minggu Palen atau hari raya Daun Palma, kita mau menyorakan Yesus secara meriah dengan melambaikan daun palma seperti anak-anak Ibrani dulu. Kini kita mengarak Yesus ke dalam gereja sebagai lambang kita membuka bait suci. Sebagai lambang kita membuka hati untuk Tuhan yang datang dan menebus kita dari segala dosa. Hosana Putra Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi, sekarang kita membacakan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus dari Injil Matius. Bacaan ini mengingatkan kita kembali kepada apa yang telah terjadi di Yerusalem dulu. Sebuah kontras yang tajam dan tragis antara perarakan meriah Minggu Palma dan kisah sengsara juru selamat tersalib. Lambaian daun palma diganti dengan cemeti dan mahkota duri. Dia yang dulu dipuja-puji dalam petikan Hosana Putra Daud, gini dihujat dengan berbagai cara. Dihujat dengan hinaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara yang paling keji. Teriakan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Tetapi justru pada palang salib itulah Yesus mau mengatakan belas kasihannya yang tak kenal batas sebagai manusia yang rela menanggung derita seperti yang sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya yang tadi kita dengar dalam bacaan tadi. Namun karena kasihnya, Yesus Kristus mengubah salib, palang siksaan itu menjadi pohon kehidupan, pokok penyelamatan manusia. Di Yerusalem menjelang Paskah Yahudi waktu itu, banyak sekali orang terlibat di jalan salib, jalan getir penyaliban Yesus Kristus. Ya, banyak orang yang terlibat. Di antaranya Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat gurunya. Di situ juga hadir Petrus yang kemudian menyangkal Yesus di depan seorang perempuan. Dan hadir juga Pilatus, hakim yang tidak adil. Herodes, raja yang kejam sekali. Juga ada imam-imam. Itu Imam Anas dan Kayafas, Imam Agung. Juga ada tentara-tentara, serdaru-serdaru yang menyesak Yesus habis-habisan.
juga hadir murid-murid yang larikan diri, tinggalkan Yesus. Ada wanita-wanita Yerusalem yang meratap, dan juga ada Maria yang berduka cita. Dari semua kehadiran dalam peristiwa penyaliban Yesus, hukuman mati Yesus, semua mereka yang hadir sesungguhnya adalah kehadiran kita sebagai orang-orang berdosa yang telah ikut menimpakan kesalahan-kesalahan kita pada pundak Dia yang tersalib itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua hadir di sini. Ada murid-murid, ada Petrus, ada Yudas, ada Serdadu. Kita semua yang hadir di sini. Sekarang kita tanya diri, kira-kira dari semua itu saya berdiri di mana? Saya berdiri di mana? Posisi kita sekarang. Coba kita renungkan diri, lalu kita tanya, semua yang itu sekarang saya di mana? Apakah saya di bagian murid-murid yang melarikan diri, tinggalkan Yesus? Atau saya ada di pihak Yudas yang mengkhianati Yesus? Atau saya ada di Petrus yang menyangkal Yesus? Sekarang kita tanya diri sendiri. Dan jujur kita mengatakan untuk diri sendiri. Saya ada di mana? Saya berdiri di bagian mana? Pihak mana? Salam kasih untuk kita semua dalam kasih Kristus yang tersalib. Amin.